Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tentang materi himpunan mulai dari kardinalitas sampai dengan aplikasi yang sebelumnya kalian sudah mempelajari dari penyajian sampai dengan macam-macam himpunan. Kita mulai dari kardinalitas. Apa sih kardinalitas himpunan? Kardinalitas adalah banyaknya anggota suatu himpunan. Misal ada himpunan A sama dengan A, B, C, D, E, maka kardinalitas himpunan A adalah disimbolkan dengan NA, artinya kardinalitas himpunan A adalah 5. Jadi banyak anggota himpunan A adalah 5. Itu artinya kardinalitas. Diagram Venn. Dalam menggambarkan diagram Venn itu minimal ada 2 himpunan. Yang salah satunya adalah himpunan semesta atau S. Misal ada himpunan R dan S. Pertama, kalau menggambarkan diagram Venn, kalian bikin persegi panjang di pojok kiri atas, kasih S yang menandakan dia himpunan semesta. Kemudian dalam menggambarkan himpunan yang lain, kalian gambarkan oval atau lingkaran dengan di dalamnya kasih R kayak gitu. Artinya lingkaran ini adalah daerah himpunan R. Kemudian dalam menuliskan anggota R harus ada titiknya. Ada titik, kemudian anggotanya apa. Nah, kalau di luar lingkaran itu berarti masih anggota S tapi bukan anggota R. Ya, yang di dalam R adalah pisang, nangka, nanas, dan yang di luar lingkaran adalah semangka. Selanjutnya, misal ada 3 himpunan RZS ya, dengan himpunan semestanya adalah S. Ternyata dari 2 himpunan R dan Z ini ada yang sama, yakni D. Ya, di R ada D, di Z ada D. Maka kalian buat lingkarannya ada 2. Gabung lingkarannya, saling beririsan seperti itu. Di dalam irisan ini kalian kasih anggota yang sama. Kalau di sini kebetulan yang sama adalah D, maka titik D. Nah, di sini R, yang di anggota R adalah A, B, C. Kemudian yang di Z adalah G, U ya. Cara bacanya sebenarnya adalah R sama dengan A, B, C, D, Z adalah G, U, D. Nah, yang di luar R dan Z itu taruh di luar tapi masih dalam himpunan S, yakni K dan M. Selanjutnya, kalau misalnya ada 3 himpunan dengan 2 himpunan selain S adalah P dan Q dan tidak ada satupun anggota P dan Q yang sama, maka lingkarannya terpisah seperti ini ya. Nah, jika ada 3 himpunan yang salah satunya S dan 2 himpunan ini P dan Q, anggota Q-nya ini sama semua di P, maka kalian buat lingkaran yang Q ini di dalam P. Selanjutnya, tentang operasi himpunan. Operasi himpunan itu ada 4. Yang pertama adalah irisan. Apa sih irisan? Misal ada himpunan A dan B, A irisan B, simbol irisan seperti gini ya. Itu artinya kalian cari anggota yang sama dari minimal 2 himpunan tersebut. Nah, di sini yang sama adalah S dan I. Coba dilihat, himpunan A itu A, S A N T R I, sedangkan B S O L I H. Nah, di sini anggota yang sama adalah S dan I. Nah, itu namanya irisan. Nah, kalau gabungan ini kebetulan anggotanya sama ya, A S A N T R I, B S O L I H, gabungan simbolnya U, union ya, kayak gini. A gabungan B, jadi kalian gabung semua anggota A dan B yang sama, kalian tulis 1 kali. Di sini yang sama kan S dan I, berarti tulis cuma 1 kali. Nah, selain S dan I semuanya ditulis, ini namanya gabungan. Nah, pertanyaannya, jika ada K, A, B, C, D, E, L, I, F, G, ditanya K irisan L, coba lihat K dan L nggak ada satupun anggota yang sama. Berarti siapakah anggota K irisan L? Ya, yang jelas kalau tidak ada, tidak boleh ditulis tidak ada, tapi ditulis himpunan kosong. Selanjutnya, yang ketiga yakni operasinya adalah komplement. Nah, di dalam operasi komplement ini salah satu himpunannya yang wajib ditulis adalah S, yakni semesta, dan satunya adalah sebarang himpunan ya. Jadi kalau misalnya ada simbol seperti ini A pangkat C, itu artinya komplement himpunan A.
Siapakah komplement himpunan A? Yakni semua anggota S yang tidak ada di A. Nah, yang himpunan S yang nggak ada di A siapa? Jeruk sama melon. Ya, itu artinya komplement. Diingat-ingat, komplement artinya A komplement adalah anggota himpunan S yang tidak ada di A. Selanjutnya selisih. Kalau selisih ini dua himpunan ya diselisihkan, A kurangi B, artinya anggota A yang tidak ada di B. Misal A adalah apel, jeruk, melon, semangka, B adalah apel, pisang, anggur, nangka. A kurangi B artinya anggota A yang tidak ada B, yang tidak ada di B ini jeruk, melon, semangka. Sedangkan kalau B dikurangi A artinya anggota B yang tidak ada di A, yakni pisang, anggur, nangka. Selanjutnya tentang aplikasi. Nah, aplikasi soal himpunan ini berupa soal cerita ya, dengan ada salah satu tipe khusus dari soal cerita himpunan. Coba kita baca satu dulu. Contohnya, pada suatu hari seluruh anak diminta untuk membawa buah apel dan pisang atau buah yang lain sebagai bekalnya agar mengkonsumsi makanan sehat di jam istirahat. Dalam sebuah kelas terdapat 50 anak, ternyata 25 anak membawa buah apel, 23 anak membawa buah pisang, dan 8 anak membawa apel dan pisang. Pertanyaannya, tentukan banyak anak yang membawa buah selain apel dan pisang. Nah, ini adalah salah satu contoh soal himpunan ya. Kalau kalian lihat rincian ini, angka-angka yang diperinci, membawa apel, membawa pisang, membawa apel dan pisang, kalau kalian jumlahkan itu mesti lebih dari yang diketahui di awal. Nah, cara mengerjakannya adalah menggunakan diagram Venn. Buat kotak persegi panjang, lalu S di pojok kiri atas. Karena di sini ada keterangan ada anak yang membawa apel dan pisang, maka membuat dua lingkaran. Satunya menandakan apel, satunya menandakan pisang, diiriskan. Yang di tengah itu 8 ya, 8 orang. Nah, ini bedanya menuliskan diagram Venn menggambarkan anggota-anggota yang tadi sama untuk menghitung. Kalau menghitung tidak usah titik ya di dalam menuliskan angka untuk menghitung. Nah, yang di A membawa apel itu berarti jika di soal tidak ketemu dengan kata hanya atau saja, maka itu wajib dikurangi dengan di tengah. Maka ini membawa apel saja itu berapa? 25 dikurangi 8, 17. Yang membawa pisang saja berarti 23 dikurangi 8 sama dengan 15. Nah, pertanyaannya berapa anak yang membawa buah selain apel dan pisang? Yakni 50 dikurangi 17 dikurangi 8 dikurangi 15 sama dengan 10 orang. Loh, kenapa kok harus dikurangi sama yang di tengah? Coba ini kita aplikasikan dalam bentuk gambar. Kalau misalnya ditanya siapa yang mau bawa apel dan pisang, ternyata 8 anak yang angkat tangan sebelah sini di tengah. Kemudian ditanya lagi, siapakah yang membawa apel? Nah, yang angkat tangan sebelah sini dan yang di tengah. Pertanyaan berikutnya, siapakah yang membawa pisang? Yang angkat tangan sebelah sini dan sebelah sini. Kalau pertanyaannya, siapakah yang hanya membawa apel? Yang angkat tangan akan sebelah sini. Siapakah yang membawa pisang? Yang angkat tangan adalah sebelah sini. Siapa yang membawa apel dan pisang? Yang angkat tangan sebelah sini. So, jadi kalau misalnya tidak ada kata hanya atau saja, maka kata himpunan yang ada di sini harus dikurangi sama yang di tengah. Begitu juga yang di sini. Lah, yang di luar kotak, di luar lingkaran tapi di dalam kotak itu menandakan apa? Menandakan yang tidak membawa objek yang dimaksudkan, yaitu gambarannya adalah orang yang di sebelah sini. Next, soal berikutnya. Terdapat 45 anak yang ditanya mengenai makanan kegemaran, bakso atau mie ayam. Diperoleh hasil 25 anak gemar bakso, 28 anak gemar mie ayam, serta 8 anak gemar bakso dan mie ayam. Lihat, tidak ada kata hanya atau saja di sini. Maka ini seperti soal yang sebelumnya, gambarkan diagram Venn-nya dulu. Dimisalkan itu himpunan bakso dan mie ayam, maka yang tengah adalah 8 anak gemar bakso dan mie ayam. Yang gemar bakso aja berarti 25 dikurangi 8, yang gemar mie ayam berarti 28 dikurangi 8. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa anak yang gemar bakso? Jelas adalah 17 anak. Sedangkan
yang tidak suka bakso maupun mie ayam tidak ada, karena kalau kita jumlahkan 17 tambah 8 tambah 20 adalah 45, sama dengan anak yang di dalam kelas tersebut. Terima kasih telah belajar tentang himpunan dari part 1 sampai part 2 ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.